Baik, selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi dari statistika keuangan 1 ya, tentang ukuran dari disposisi data bab 5 ya. Kemarin kita sampai di jawaban terakhir dari angka baku yang bagian sini ya. Jawaban soal ini kita udah jawab, tapi saya akan ulangi lagi di video ini supaya nanti biar lebih jelas, jadi tidak ada kebingungan ya. Kita mulai. Jonathan merupakan mahasiswa dari Universitas Widya-Dharma Pontianak yang mengambil 5 mata kuliah dengan nilai prestasi UTS dan rata-rata kelas sebagai berikut, di mana ada manajemen keuangan 1 nilainya 80, rata-rata 70 dengan standar deviasi ada 5. Kemudian ada manajemen pemasaran 1 nilainya ada 95, rata-ratanya 75, standar deviasi 4. Kemudian ada statistika keuangan 1 nilainya 85, rata-rata 80 dengan standar deviasi 5. Manajemen operasional nilainya 90, rata-rata 70 dengan standar deviasi 10. Kemudian ada akuntansi keuangan menengah, yaitu ada nilainya 100, rata-ratanya 85 dengan standar deviasi 5. Berdasarkan data di atas diminta dalam nilai mana yang lebih baik ya. Jika dilihat dari secara besarnya, maka AKM itu lebih besar karena AKM itu dapatnya 100. Tapi kalau kita hitung secara relatif, maka perhitungannya kan seperti ini, di mana Z mata kuliah sama dengan nilai dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Contoh, itu yang jawaban ini adalah ZMK1 sama dengan 80 kurang 70 dibagi 5 sama dengan 2. ZMP1 yang sama dengan 95 kurang 75 dibagi 4 sama dengan 5. ZSK1 85 dikurang 80 dibagi 5 sama dengan 1. ZMO sama dengan 90 kurang 70 dibagi 10 sama dengan 2. ZAKM sama dengan 100 dikurang 85 dibagi 5 sama dengan 3. Maka kalau kita lihat secara total, nilai angka yang lebih baik itu adalah nilai di manajemen pemasaran 1 dengan angka bakunya itu 5 karena di bawah itu paling tinggi ya. Kemudian jika angka tersebut dimasukkan ke dalam angka baku dengan rata-rata 100 dengan standar deviasi 15, maka angka baku untuk mata kuliah itu sebagai berikut, di mana ada ZMK1 sama dengan 100 ditambah 15 dikali dengan 80 dikurang 70 dibagi 5 sama dengan 130. ZMP1 sama dengan 100 ditambah 15 dikali dengan 95 dikurangi 75 dibagi 4 sama dengan 175. ZSK1 sama dengan 100 ditambah 15 dikali dengan 85 dikurang 80 dibagi 5 sama dengan 115. Kemudian ZMO sama dengan 100 ditambah 15 dikali dengan 90 dikurang 70 dibagi 10 sama dengan 130. ZAKM sama dengan 100 ditambah 15 dikali dengan 100 dikurang 85 dibagi 5 sama dengan 145. Jadi pengerjaan tuh ini ya, ini kita dapatkan dulu hasil hitungan dari ini. Jadi kita kurangi dulu baru bagi, hasilnya baru dikali dengan 15 ditambah dengan 100, semuanya sama. Makanya kalau kita lihat secara nilai yang paling tinggi adalah 175 ini, maka nilai mata kuliah yang disandang paling baik itu adalah nilai manajemen pemasaran 1, dimana nilainya adalah 175 ya. Nilai terkuat kedua yaitu adalah AKM yaitu 145. Kemudian MO dan MK1 itu sama-sama 130 dan paling rendah adalah statistik yaitu cuma 115 ya. Inilah pengerjaan dari angka baku. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah ukuran dari kemiringan kurva atau yang biasa disebut dengan skewness. Distribusi tidak simetris yang disebut dengan miring atau skewness. Distribusi miring ini ada dua, yaitu ada miring positif dan miring negatif. Distribusi miring positif atau landai kanan bila bagian kanan lebih panjang daripada bagian kiri. Distribusi miring negatif atau landai kiri bila bagian kiri lebih panjang daripada bagian kanan ya. Maka akan digambarkan pola sebagai berikut. Ini miring positif, ini miring negatif. Ingat ya,
landai kanan ya, landai berarti paling rendah. Jadi jangan lihat ya kebalik ya, perhatikan kalimatnya, ini adalah landai ya, landai kanan ya. Bagian kanan lebih panjang dari bagian kiri ya, ini positif karena dia lebih landai, sedangkan ini landai kiri, ini negatif. Rumusnya adalah alfa 3 sama dengan X bar dikurangi dengan median dibagi dengan standar deviasi, atau alfa 3 sama dengan X bar dikurangi dengan MO dibagi dengan standar deviasi ya. MO ini modus, ini MA itu median ya. Contoh soal, jika diketahui data sebagai berikut, di mana ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, diketahui rata-rata adalah 6,55 dengan simpangan baku yaitu 1,508 dan modus adalah 7. Maka alfa 3 sama dengan 6,55 kurangi dengan 7 dibagi dengan simpangan baku 1,508. Alfa 3 sama dengan negatif 0,45 dibagi dengan 1,508. Alfa 3 sama dengan negatif 0,3. Karena bernilai negatif, maka distribusi data miring negatif atau landai kiri, MO lebih besar daripada MA lebih besar daripada mu ya. Jadi karena bernilai negatif, maka distribusi data miring negatif atau landai kiri atau dalam kurung modus lebih besar daripada median lebih besar daripada mu. Maka kecenderungan data mengumpul modusnya di atas rata-rata. Oke, berikutnya adalah ukuran dari keruncingan kurva atau yang biasa disebut dengan kurtosis. Koefisien kurtosis adalah ukuran keruncingan dari distribusi data. Semakin runcing suatu kurva, maka semakin kecil simpangan baku sehingga data akan lebih homogen. Rumusnya adalah alfa 4 sama dengan setengah dari kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1 dibagi dengan persentase 90 dikurangi dengan persentase 10, di mana Q3 dan Q1 adalah kuartil 3 dan kuartil 1, dan P90 dan P10 adalah persentase 90 dan persentase 10 ya, persentase 90 dan persentase 10. Oke, ini kriteria untuk koefisien alfa 4 adalah sebagai berikut, di mana jika alfa 4 lebih besar daripada 0,236 jika alfa 4 lebih besar dari 0,263 maka model kurva adalah runcing atau leptokurtis. Kemudian jika alfa 4 sama dengan 0,263 maka model kurva adalah normal atau mesokurtis. Jika alfa 4 lebih kecil daripada 0,263 maka model kurva adalah datar atau platykurtis ya. Ini lepokurtis seperti ini. Ini mesokurtis. Ini platykurtis. Ini yang model seperti ini yang leptokurtis yang biasa digunakan di dalam histogram untuk pengerjaan dari analisa SPSS atau skripsi. Biasa itu bentuknya kalau tidak leptokurtis atau tidak mesokurtis. Jarang yang saya pernah ketemu yang platykurtis. Kebanyakan yang model leptokurtis atau mesokurtis biasanya ya. Oke, slide terakhir. Jika diketahui nilai Q1 adalah 5, Q3 adalah 8, P10 adalah 4,2 dan P90 adalah 8,8, maka alfa 4 sama dengan setengah kali 8 kurang 5 dibagi 8,8 dikurangi 4,2. Alfa 4 sama dengan setengah kali 3 dibagi 4,6. Alfa 4 sama dengan 0,326. Jadi 0,326 lebih besar daripada 0,263, maka model kurvanya adalah runcing atau leptokurtis. Maka akan berbentuknya seperti ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan untuk bab 5
mata kuliah statistika keuangan 1 untuk ukuran dari dispersi data. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh dari latihan soal yang saya miliki. Akan saya segera share di Google Classroom seperti biasa. Baik, saya akhiri dulu pertemuan pada video hari ini. Terima kasih, selamat pagi.